Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan dua nikmat tersebut kita masih mampu untuk menuntut ilmu syar'i. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana oleh beliau telah menyelamatkan umatnya dari kesyirikan menuju ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan untuk mempelajari bahasa Arab dengan memakai kitab Durusil Lughah Al-Arabiyah. Pertemuan sebelumnya ya, sebelum ini kita sampai di halaman 41 ya. Yang nomor 2 ini sudah diisi. Pokoknya sudah dibaca ya, satu-satu sudah dibaca ya. Asyir ilal kalimatil atiyati bismin isyaratin lil ba'idi dzalika tilka. Isyarahkanlah kepada kata-kata berikut ini dengan isim isyarah. Isyarahkan dengan isim isyarah. Lil ba'id, isim isyarah yang jauh. Apa isim isyarah yang jauh? Zalika tilka. Artinya sama-sama itu. Wa zalika mudzakkar, tilka muannas. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Al-mumarridatu apa? Perawat. Laki-laki, perempuan? Mudzakkar, muannas? Muannas. Tandanya ya. Ya. Kemudian al-muadzinu. Al-muadzin. Muadzin. Orang yang azan. Kalau yang orang iqamah apa? Masih muadzin. Tadi dia azan. Kemudian setelah itu dia iqamah. Apa masih muadzin? Statusnya muadzin. Mukim ya, mukim jadi. Orang yang iqamah. Ketika dia azan dia muadzin. Ketika iqamah dia mukim, orang yang menegakkan salat. Kan atas aba-aba dari dia kan. Kemudian al-hadiqatu. Kebun.
ke kebun. An-naqatu unta betina. Yang jantannya jamal. Al-battatu bebek. Lahmul battah daging. Cite. Al-baydatu telur. Telur apa? Telur hewan. Kemudian asma'ul isyarati lil qarib, asma'ul isyarati lil ba'id. Isim isyarah untuk yang dekat dan isim isyarah untuk yang jauh. Isim isyarah untuk yang dekat contohnya hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Mana isim isyarahnya? Hadza. Kemudian ini yang mudzakkar. Untuk yang muannats hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Ini adalah Aminah. Hadza dan hadhihi dia sama-sama isim isyarah lil qarib untuk yang dekat. Kemudian yang jauh zalika hamidun. Itu adalah Hamid. Zalika mudzakkar apa muannats? Mudzakkar karena Hamid mudzakkar. Tilka Zainabu. Itu adalah Zainab. Ingat Zainab tidak boleh ditanwin ya. Sama juga seperti Aisyah, Maryam. Nanti ada pembahasannya menjelang akhir jilid 1. Jadi jangan dibaca Zainabun. Kalau orang Aceh ada Zainabun, dipanggilnya Kak Nabun. Nah, ya. Dipanggil Kak Nabun. Begitu ditanya nama aslinya siapa? Zainabun. Itu apa ditambah bun lagi? Zainab itu udah cukup. Ya. Sekarang dars jadid. Pelajaran yang baru. Ad-darsu ats-tsaminu. Ad-darsu ats-tsaminu. Pelajaran yang ke-8. Pelajaran ke-7 apa? Ad-darsu sabi'. Yang ke-6 sadis. Ke-5 ke-4 ke-3 2 1 pertama awal. Jadi jangan wahid ya. Wahid itu hitungan. Bukan ad-darsu wahid. Kecuali dibuat khabar boleh. Allahu wahid. Boleh. Ya, Allah itu esa maksud. Ad-darsu ats-tsaminu. Nah, ini kita ada pelajaran baru lagi di sini ya. Man yaqra?
Antum, Pak baca. Ya, antum, Pak Jo. Pak Jo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Samin. Pelajaran ke-8. Hazar rajulu tajirun wa zalikar rajulu tabibun. Sekali lagi. Hazar rajulu tajirun wa zalikar rajulu tabibun. Naam. Di bawahnya Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. maratan tsaniyah. Sekali lagi. Ismut tajiri Ismut tajiru Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Iya. Hazal baitu. Sudah. Antum, Pak. Yang di bawahnya. Antum. Hazal baitu litajiri wa zalikal baitu litabibi. Sekali lagi. Hazal baitu litajiri wa zalikal baitu litabibi. Nah, di bawahnya. Baitul tajiri Amam al-masjidi. Baitul tajiri Bukan baitul, baitut. Baitul tajiri amamal masjidi. Wa baitul tabibi khalfal Madrasati. Iya. Antum. Tiga-tiganya itu. Man hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka minal Amerika. Ulangi. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka minal Amerika. Tidak ada minal Amerika. Min Amerika. Iya. Amerika. Naam. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Si lelaki ini seorang saudagar. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Dan si lelaki itu adalah seorang dokter. Hadza sebagai apa? Sebagai khabarnya tajirun. Pertanyaannya, ar-rajulu sebagai apa? Sebagai apa? Ya. Sebagai apa di sini? Badan. Abu Syifa pernah belajar di Arun dulu.
Oke, masih ingat ya, Abu Sifat. Jadi badal. Badal itu kalau bahasa lain ganti, mengganti. Walaupun di sini bukan mengganti secara keseluruhan, mengganti sebagian. Nanti itu ada pembagian lagi badal. Ya. Kenapa harus pakai badal? Karena hadza tadi mubtada. Tajirun sebagai khabar. Kalau misalnya kalimatnya hadza tajirun. Hadza sebagai mubtada, tajirun sebagai khabar. Pertanyaannya, yang tajirun tersebut siapa? Sehingga dijelaskan sedikit, maka muncullah kalimat badal. Berarti yang tajir siapa? Yang tajir itu siapa? Si rojul. Nah, biar lebih apa? Lebih mengena lagi maknanya. Ya. Secara hadza tajirun, secara kaidah ya sudah mencukupi karena sudah ada mubtada dan khabar. Cuma makna yang lebih dalam belum diketahui. Oleh karena digantilah yang namanya badal. Dan untuk lebih diingat lagi badal itu kaidahnya setelah isim isyarah ada isim beralif lam. Itu biar yang gampangnya, biar gampang diingat. Ya. Maka itu badal. Yang mana itu badal? Isim isyarah atau yang setelah isim isyarah? Yang setelah isim isyarah. Nah, kalimat hadzal rajulu tajirun, ya, si lelaki ini adalah seorang tajir. Tadi hadza sebagai apa? Mubtada. Jadi hukum mubtada itu enggak berubah-berubah ya kan? Isim isyarah yang ada di awal jumlah. Paham? Setelah isim isyarah ada isim beralif lam, maka isim beralif lam itu dinamakan sebagai badal. Apa? Badal itu apa? Ganti. Bukan kata ganti, tapi gantian. Bukan mengganti secara keseluruhan, sebagian. Ya. Ar-rajulu menggantikan dari apa? Dari hadza. Ya. Makanya pertanyaannya, kenapa ar-rajulu dia harokatnya dhammah? Kenapa harokatnya dhammah? Dia mengikuti yang sebelumnya. Dia mengikuti yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya? Hadza marfu ya kan? Marfu. Dhammah. Kenapa dia marfu? Karena mubtada. Cuma di sini enggak dibuat hadzu. Kenapa? Karena mabni. Harokat dia marfu. Karena apa? Karena mubtada. Nah, ar-rajul badal dia harus mengikuti
harokatnya hadza, i'rabnya hadza. Maka oleh sebab itu dibacalah dia dengan ar-rajulu, bukan ar-rajula. Kecuali memang nanti isim isyarahnya itu memang posisinya fathah. Paham ya? Nah, jadi badal nih. Kalau hadza tajirun, hadza mubtada, tajirun khabar. Ada badalnya? Tidak ada. Tapi untuk lebih lengkap lagi maknanya untuk lebih lengkap lagi, hadzal rajulu tajirun. Nah, si lelaki ini tadi kan baru hadza, belum jelas siapa. Nah, baru ditambah dibadalkan dengan kata ar-rajulu. Nah, si ar-rajul ini adalah seorang tajir. Kalau enggak ada badalnya, hadza tajirun, bisa dikatakan kalimat sempurna? Bisa, tapi secara tulisan sempurna, secara kaidah nahwu sempurna, tapi secara makna belum sempurna, belum sempurna, sehingga ditambahlah dengan badal. Ya. Nanti banyak nanti contoh, insyaallah akan mudah nanti dipahami. Ya. Masih banyak contoh di setelahnya. Jadi paham badal ya. Kaedahnya apa? Kaedah yang mudah diingat. Jadi nanti ketika ditanya, ini apa? Badal. Apa alasan badal? Karena setelah isim isyarah ada isim beralif lam. Itu mudah diingat. Nah, karena setelah isim isyarah ada isim tidak beralif lam, isim tidak beralif lam itu apa jadi? Khabar. Contohnya ini ya. Hadza tajirun. Ya. Tahu? Jangan buat ini. Hadza tajirun. Ini adalah seorang tajir. Hadza mubtada. Tajirun khabar. Ini enggak ada badalnya. Kalau dia muannas hadhihi. Iya, disesuaikan. Misalnya mar'ah, berarti pakai hadhihi. Hadza Muhammadun tajirun. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Hadza Muhammadun dah. Lihat. Begitu kurang lebih. Kemudian wadzalika ar-rajulu tabibun. Dan orang itu, lelaki itu adalah seorang tabib. Wow, apa? Ataf ya. Wadzalika bisa juga dikatakan ma'tuf atau mubtada. Ar-rajulu badal. Ar-rajulu badal. Tandanya apa badal? Belum cukup. Jangan dijawab alif lam. Belum cukup. Apa? Setelah isim isyarah ada isim beralif lam, maka dia badal. Setelah isim isyarah ada isim tidak beralif lam, isim nakirah. Isim nakirah tersebut namanya khabar. Paham? Hadza kitabun. Hadza mubtada, kitabun. Ya. Boleh dikatakan badal? Enggak bisa karena tidak ada alif lam ya. Kecuali hadza ditambah alif lam. Hadzal kitabu jadidun. Nah, boleh. Hadzal kitabu jadidun. Hadza mubtada, al kitabu badal. Jadidun khabar. Paham ya? Jadi ini pembahasan di dars yang ke-8 ini, pembahasan apa? Badal. Yang sudah dipelajari apa? Apa? Mubtada khabar. Apa lagi? Mudhaf ilaih. Apa lagi? Man'ut. Belum. Jar majrur, kemudian badal. Ingat ya? Badal untuk maksudnya itu badal untuk perempuan apa jadinya? Apa? Nanti tunggu aja untuk perempuan, sabar. Sabar, ada nanti ada. Santai aja. Setelah isim isyarah ada isim beralif lam, maka
Badal. Harus diingat ya. Kemudian ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Ya. Nama si tajir Mahmud, ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabib apa bacanya? Tabibi Sa'idun. Ya. Saya tanya, at-tajir ini sebagai apa? Sebagai apa? Apa? Sebagai apa? Siapa yang jawab badal tadi? Aduh. Siapa jawab badal tadi? Bukan badal, karena sebelumnya mantap. Karena sebelumnya bukan isim isyarah. Dan kemudian harokat keduanya itu berbeda, ya kan? Berbeda. Ismut tajiri Mahmudun. Berarti at-tajir ini sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ismut tajiri Mahmudun. Nama si tajir Mahmud. Ya. Dan nama dokter Said. Ya. Dokter namanya siapa? Tajir namanya siapa? Mahmud. Paham ya? Dalam paragraf yang kedua ini ada badal? Nggak ada. Ya. Yang ada apa? Mubtada, khobar, dan mudhafun ilaih. Kalau kalimat yang pertama tadi ada mudhaf ilaihnya? Ada mudhaf ilaihnya? Nggak ada. Yang ada apa? Mubtada, khobar, badal. Ahsan. Paham ya? Pahim? Wasmut tabibi Sa'idun. Kemudian paragraf 3. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Artinya rumah ini kepunyaan saudagar, tajir. Ya. Wa dzalikal baitu lit-tabibi, dan rumah itu kepunyaan dokter. Hadza. Ini hadza. Yang sampai lupa nih, hadza apa ini? Mubtada. Saya buat mim aja ya, berarti mubtada. Khabarnya litajiri. Bentuk khabar apa ini? Iya, jar majrur. Bahasa lain apa? Sibul jumlah. Paham? Al-baitu badal. Mengganti dari hadza, menjadi bagian dari hadza. Kenapa di sini lagi-lagi kenapa pakai badal? Karena kalau enggak ada misalnya begini. Ya, tidak ada al-baitu. Hadza litajiri. Ini kepunyaan tajir. Ya. Secara kaidah sempurna tidak? Dikatakan kalimat sempurna tidak? Sempurna. Kenapa? Karena ada mubtada dan khabar. Kalimat kalau ada mubtada khabar maka dia dikatakan sebagai jumlah mufidah, jumlah yang sudah sempurna. Secara kaidah sempurna, tapi secara makna sempurna enggak? Ini kepunyaan tajir. Ini apa? Ini apa? Tahu enggak? Apa? Ini apa? Nah, kecuali kita dalam ngobrol langsung kita tunjuk boleh misalnya. Ini sudah cukup walaupun enggak kita sebut bendanya, tapi di dalam tulisan nih. Di dalam tulisan hadza litajiri. Ini kepunyaan tajir. Ini apa? Dan gambar pun enggak ada. Gambar apa ini? Nah, oleh karenanya apa? Solusinya apa? Ditambahlah yang namanya
badal. Tahu badal? Ganti. Menggantikan apa nih al-baitu? Menjadi bagian siapa? Bagian dari hadza. Paham ya? Kemudian hadzal baitu litajri. Al-baitu badal. Ditanya lagi, kenapa badal? Apa tanda badal di situ? Apa tanda badal apa? Ini badal pembahasan bahasa Arab ya, bukan pembahasan fikih. Badal haji itu lain lagi. Ya, ini badal bahasa Arab. Ya, nahwu. Apa tanda badal? Kaedahnya apa? Kaedah gampangnya apa? Gimana? Setelah isi, ya. Jangan setelah domir ya. Setelah domir ada isim beralif lam, bukan. Setelah isim isyarah ada isim beralif lam. Maka isim beralif lam badal. Ya. Hadzal baitu litajri. Rumah ini litajri. Nah, kemudian saya tanya lagi, al baitu. Kenapa dibaca baitu dengan dhammah? Hadzal baitu. Kenapa baitu? Kenapa enggak baita atau baiti? Padahal kan bisa berubah harakatnya. Kenapa di sini baitu? Kenapa? Jawabannya karena badal mengikuti i'rab atau mengikuti harakat sebelumnya. Di sini yang badal mana? Hadzal baitu litajri. Mana badal? Baitu. Dia mengikuti i'rab harakat setelahnya atau sebelumnya? Sebelumnya. Mana sebelumnya? Nah, berarti hadza itu marfu. Kenapa marfu hadza? Karena mubtada. Ya kan? Karena dia mubtada marfu. Hadza nggak bisa dibuat menjadi hadu. Nah, kenapa? Kan marfu harusnya hadu, tapi ini nggak bisa tetap hadza. Alasannya apa? Karena isim mabni tidak bisa berubah akhirnya. Sedangkan al-baitu, kitabun, qalamun itu bukan isim mabni, bisa nanti dibaca kitabin, bisa kitaban atau kitabun, paham ya? Yang mabni isim isyarah, kemudian dhamir itu mabni, nggak bisa berubah-ubah. Ya, huruf jar itu mabni. Ya. Kecuali beberapa yang dikecualikan. Hadza dia mabni. Isim isyarah semuanya mabni kecuali yang dua, hadzani dan hatani. Karena dalam suatu keadaan nanti dia bisa dibaca hadzaini. Berarti yang hadzani yang dua itu hadzani dan hatani bisa berubah. Seluruh isim isyarah ya mabni kecuali dua, hadzani dan hatani. Nanti ada pelajaran ya. Jadi paham nih ya? Ada yang nggak paham? Nggak paham sekarang, paham nanti insya Allah. Asal murojaah. Apa-apa, nanti lewat lagi paham insya Allah. Kayak mubtada nih, mubtada kabar. Dulu awal-awal bingung kan? Apa mubtada kabar? Tapi begitu sering diulang, udah tahu, sekarang tahu. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Dan rumah itu kepunyaan dokter. Nah, saya tanya satu orang ya. Siapa saya tanya? Ustaz Andi. Ya, lau samah. Ajib ya. Ajib suali. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Dan rumah itu kepunyaan dokter. Dalika sebagai apa? Khabarnya mana? Ya. Al-baitunya? Ya. Apa alasannya badal? Iya, itu isim beralif lam. Ahsan. Dalika isim isyarah? Isim isyarah? Iya. Ahsan. Jadi setelah umum ini
mau isim isyarah yang mudzakkar, mau yang muannats, mau yang dekat, mau yang jauh, pokoknya isim isyarah. Setelahnya ada isim berif lam, maka berlaku apa? Badal ya. Enggak mesti cuma hadza dan dzalika. Nah, isim isyarah umum. Isim isyarah kata tunjuk. Kemudian masih lama alhamdulillah. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah, coba antum bacanya, Anda baca dulu ya. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Ya. Kemudian yang di atasnya hadzal baitu lit-tajiri. Hadzal baitu lit-tajiri. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu tajirun. Wa dzalikar rajulu tabibun. Wa dzalikar rajulu tabibun. Kemudian baitut tajiri amamal masjidi. Udah. Udah. Semangat kali ya. Rumah tajir, rumah si tajir di depan masjid. Rumah tajir di depan masjid. Namun dia jarang ke masjid karena sibuk dengan dunia. Baitut tajiri amamal masjid. Nah. Baitu sebagai apa? Cepat sekali mudhaf. Mubtada, ya mubtada. Mubtada i'rabnya atau harakat akhirnya apa? Dhammah. Di sini nih. Ini baru yang mu'rab, lawan dari mabni, bisa berubah. Ini terlihat apa? Terlihat harokatnya. Berbeda dengan hadza tadi. Dia tidak terlihat harokat dhammahnya. Karena dia mabni. Sedangkan baitu bukan mabni. At-tajiri sebagai apa? Mudhaf ilaih. Boleh dibilang badal? Enggak, kenapa? Karena sebelumnya amamal masjidi, di depan masjid. Di depan masjid. Amama ini apa? Dhorof, ya, dhorof. Dhorof keterangan apa? Bisa tempat atau waktu. Kalau di sini apa? Tempat di depan masjid. Ya, al-masjidi sebagai apa? Mudhaf ilaih. Jadi mubtada tadi mana? Baitu. Khabarnya mana? Amamal masjidi. Amamal masjidi dhorof. Ya, dhorof dan mudhaf ilaih. Amamal masjidi menjadi khabar dari baitu. At-tajiri mudhafun ilaih. Masih ingat ya mudhaf ilaih ya? Harokat akhirnya apa? I'rabnya apa? Majrur. Kasroh. Kasroh bahasa i'rabnya majrur. Kalau dhammah apa? Marfu. Ya, majrur marfu, majrur marfu. Wa baitut tabibi khalfal madrasati, dan rumah dokter di belakang sekolah. Baitu sebagai apa? Tabibi khabarnya iya. Dhorof dan mudhafun
Mudhafun ilaih. Paham tuh? Alhamdulillah, paham. Kemudian liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Coba semuanya. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Maratan tsaniyah. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Ya. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Nah. Liman. Liman itu apa? Jangan dibaca mun ya. Limun, limun. Jangan. Dibacanya liman. Jadi kalau antum nanti ketemu di mana gitu di kitab apa, tetap dibaca liman. Ya. Jangan dibaca limun. Atau leman. Liman. Liman itu apa? Milik siapa? Lam jar tambah man. Jadinya liman. Liman. Artinya apa? Milik siapa? Milik siapa? Liman. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Milik siapa mobil ini? Waliman tilka, dan milik siapa itu? Itu apa maksudnya? Juga mobil. Jadi nggak perlu lagi diulang mobil 2 kali, cukup sekali. Jadi tilka maksudnya apa? Tilka mobil. Ya, kecuali benda yang lain baru nanti disebut setelah tilka. Kalau sama cukup tilka aja. Waliman tilka, tilka maksudnya apa? Mobil juga. Ya. Kecuali bendanya itu berbeda. Liman hadhi sayyaratu waliman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Nah. Bapak. Boleh saya tanya? Boleh. Bikulli surur ya, dengan senang hati. Bikulli surur. Sururi. Ya, sururi bahagia. Ana sururi bahagia. Nah, Pak, as-sayyarahnya itu sebagai apa? Masya Allah. Tandanya apa? Gimana? Atau setelah isim isyarah ada isim baris lam. Ahsan. Jadi badal. Ahsan ya, badal. Liman hadhi sayyaratu waliman tilka. Sayyarahnya sebagai badal. Ahsan. Setelah isim isyarah ada isim dan disesuaikan sayyarah muannas, maka isim isyarahnya. Nah, kalau mudzakkar isim isyarahnya ya disesuaikan ya, mudzakkar, muannas, muannas. Kemudian hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini kepunyaan dokter dan itu apa? Mobil. Dia nggak perlu disebut mobil 2 kali. Maksudnya ini mobil. Watilka litajiri, dan mobil itu kepunyaan saudagar. Nah, antum ya? Ya, hadir. Hadhihi sebagai apa? Mubtada. Khobarnya? Bukan. Khobarnya. Atau hadhihi mubtada, as-sayyarah
As-sayyarah mobilnya sebagai apa? Badal. Apa tandanya? Mesti kurang. Apa beralif lam? Maka itu badal. Ya. Pasti ya. Yang penting pede ya. Insyaallah. Setelah isim isyarah, ada isim beralif lam. Berarti yang sudah ada apa? Mubtada, badal. Mubtada, badal bisa dikatakan jumlah yang sempurna? Belum. Harus ada kok. Mana khabarnya? Hah? Mana tabibi? Lit tabibi. Lit tabibi. Bentuknya apa? Iya. Yang mana itu? Liman hari saya roti. Yang liman tuh? Oh enggak, dia enggak pengaruh. Dia sendiri memang. Yang mabni. Hada, hadihi. Enggak, dia tidak mempengaruhi sayyarah harus menjadi kasroh, enggak. Memang dia dari sononya dia. Ya. Iya, menghadihi dia karena mabni. Mabninya di atas kasroh. Seperti tilka. Tilka kan nggak mungkin tilku. Mubtada berarti harus tilku. Berarti itu bukan lagi mabni, ya kan? Jadi mu'rab. Tapi tilka, dalika. Yang ada yang mabni atas fathah, dalika, tilka, ada yang mabni di atas sukun seperti apa? Mabni di atas sukun seperti apa? Hadza. Itu hadza mabni di atas sukun. Kalau alif, hadza kan akhirnya alif mabni di atas sukun, bukan atas fathah karena akhirnya alif, bukan za akhirnya. Ada mabni di atas kasroh. Isim isyarah mabni atas kasroh seperti apa? Hadihi. Hadihi. Paham ya? Jadi itu kayak terbalik ya, kabar sama mubtada. Posisi kabar sama mubtada. Iya, bisa. Bisa, cuma Anda nggak jelasin di sini. Ya, kurang lebih demikian ya. Mana tadi ya? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Ya. Mobil ini kepunyaan dokter dan itu mobil itu kepunyaan ya. Hadhihi mubtada, as-sayyarah sayyaratu ya, dibaca as-sayyaratu badal khabarnya lit-tabibi. Nah, di sini setelah mubtada ada badal. Sedangkan yang kedua watilka lit-tajiri. Dan itu kepunyaan tajir. Tilka mubtada, lit-tajir khabar. Ini nggak perlu pakai badal karena kita sudah tahu bendanya apa. Sudah disebutkan sebelumnya, sudah mewakili yang sebelumnya. Paham ya? Kecuali disebutkan dari awal kalimat sendiri tilka lit-tajiri. Nah, ini nggak boleh. Kemudian satu lagi. Ini sampai jam berapa? 8:30. Jadi Anda tanya lagi, yang ini paham kan? Paham ya? Secara umum paham ya? Kemudian yang satu lagi, hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika.
Ya. Mobil ini minal Yabani dari Jepang. Watilka dan mobil itu min Amerika dari Amerika. Ya, Amerika. Hadihi sebagai apa? Sebagai mubtada. As-sayyaratu badal. Nah, kenapa dibaca tu dengan dhammah? Karena badal i'rabnya harokat akhirnya mengikuti yang sebelumnya. Dia nggak ada harokat sendiri, nggak ada. Beda dengan mubtada dan khabar. Mubtada harokatnya apa? Marfu. Khabar harokatnya apa? Marfu. Fa'il, pelaku harokatnya apa? Zahaba Muhammadun. Marfu. Nah, kalau badal harokatnya apa? Dia menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Dan ini salah satu contoh badal. Ini salah satu modelnya. Kalau model yang lain masih banyak. Intinya harokatnya dia menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Ya, satu lagi yang mengikuti harokat sebelumnya, yang setelah waw atof. Yang setelah waw atof. Misalnya Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ini contohnya ya. Ja'a, kita fi'il udah belajar ya kan? Makanya Anda tulis di sini. Ja'a fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Pelakunya mana? Muhammadun. Ini fa'ilnya. Harokatnya apa? I'rabnya apa? Marfu. Berarti Muhammadun di sini memang dia harokat sendiri. Bukan dia mengikuti yang lain, bukan. Memang dia harokat marfu. Kenapa? Karena pelaku fa'il itu marfu. Ya, karena fa'il dari fi'il ja'a. Kemudian waw apa? Waw atau wa Zaidun. Nah, Zaidun ini mengikuti harokat si Muhammadun. Apakah Zaidun ini harokat sendiri? Bukan, dia hanya menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Faktornya apa? Karena ada waw atof. Ada waw atof. Ya, misalnya lagi Ja'a Zaidunnya misalnya Ja'a Zaidun. Nah, Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Kalau tadi kan telah datang Muhammad dan Zaid. Kalau ini telah datang Zaid. Ja'a fi'il. Fa'ilnya mana? Zaid. Nah, pertanyaannya Zaidun ini harokat sendiri atau mengikuti yang sebelumnya? Harokat sendiri karena dia sebagai fa'il. Paham ya? Kecuali nanti setelahnya ada waw atof. Wa Muhammadun. Muhammadun menyesuaikan Zaidun. Yang mengikuti harokat sebelumnya, yang pertama apa? Totalnya ada 4. Na'at, atof, taukid, badal. Yang sudah kita pelajari, atof, apa lagi? Badal. Yang belum apa? Na'at dan taukid. Na'at akan kita pelajari dan taukid juga. Ini paham? Mobil ini dari Jepang. Hadhi mubtada tadi kan? Hasayyarah. Khabarnya mana? Minal Yabani khabar. Bentuk khabarnya apa? Jar majrur. Paham? Amerika itu Amerika. Amerika. Enggak mabdi. Tapi bacaannya tetap mau kondisi apapun dia tetap begitu tulisannya. Tapi pertanyaannya apakah dia mabni? Jawabannya bukan. Karena harokat ketika i'rab nanti bisa berubah deh. Ya, berbeda dengan isim isyarah, hadza. Dia memang mabni. Di kondisi apapun tetap dibaca hadza.
Dia mabni. Beda dengan Amerika. Amerika ini dia mu'rab. Walaupun ini bacaannya tetap sama, nggak berubah-berubah. Tapi dia bukan mabni, mu'rab. Tahu mabni mu'rab kapan nanti? Ketika kita mengi'rabkannya. Ya, mengi'rabkannya. Kenapa dia nggak pakai alif lam? Enggak, memang nggak pakai. Nggak bisa masuk. Enggak. Bukan al-Amerika. Ada kalimat-kalimat tertentu seperti Perancis, Faransa nggak pakai alif lam. Amerika nggak pakai. Belgia, Baljika nggak pakai alif lam. Ya, kalau ditanya kenapa? Wallahu a'lam. Memang dari kalimatnya memang dia nggak pakai alif lam. Kecuali ada yang pakai alif lam. Asin, Cina, Al-Yaban, Jepang, Al-Yunan misalnya, bagian kalimat yang lain. Ada yang nggak pakai alif lam, seperti Baghdad, ya. Kalau Irak pakai Jakarta, Indonesia nggak pakai alif lam. Jangan al-Indonesia. Indonesia pakai alif lam. Al-Indonesia nggak ada. Indonesia. Ana min Indonesia, bukan ana minal Indonesia. Ana min Indonesia. Ana min Jakarta. Ana min Banda Aceh, bukan ana minal Banda Aceh, bukan. Minal Banda Aceh nggak ada. Ana min Banda Aceh. Saya dari Bandung, ana min bukan ana minal Bandung. Bukan. Ya. Kalau Jepang iya, ana minal Yaban. Saya dari Cina, ana minas Sin. Kalau Amerika, ana min Amerika. Jangan minal Amerika. Nah, itu beda-beda ya. Nah, ini kerjaan orang Arab. Kita taslim aja, terima aja. Bisa jadi. Simai. Karena kan dulu belum ada Amerika. Ya kan? Orang Arab setelahnya mereka nyebut dengan nggak pakai alif lam. Jadilah kaidah. Gimana nih? Sudah? Badal ini apa munculnya? Bukan bada. Badal. Bada pisang goreng. Gimana? Ini hanya setelah isim isyarat. Coba diulangi. Badal ini apa munculnya hanya setelah isim isyarat atau ada? Ada model yang lain. Ini salah satu model badal yang dia muncul isim beralif lam setelah isim isyarah. Tapi badal yang lain masih banyak. Masih banyak badal yang lain. Kalau yang ini memang sedang pembahasannya badal setelah isim isyarah. Nanti ada badal setelah nama. Setelah nama ada gelar. Misalnya apa? Umar Al-Faruq. Umar ja'a Umaru Al-Faruq. Telah datang Umar. Umar itu kan sebagai fa'il dari ja'a. Nah, ada Al-Faruq lagi gelarnya. Gelar yang setelah nama itu gelarnya jadi badal. Al-Faruqu. Atau kalau mau ditukar, ja'a Al-Faruqu Umar. Telah datang ja'a Al-Faruq. Al-Faruq tadi jadi badal. Sekarang jadi fa'il karena setelah ja'a. Ja'a Al-Faruqu Umar. Umar itu jadi badal. Contoh lain misalnya gelar, misalnya gelar nama gelar, kunyah gelar kunyah, nama kunyah. Masih banyak yang lain. Misalnya hadza al-ustadzu Muhammad. Ini adalah Ustadz Muhammad. Hadza al-ustadz Muhammad. Muhammad itu jadi badal. Setelah nama ada gelar, setelah gelar ada nama, kunyah ada nama. Nah, itu model badal yang lain. Kalau ini hadzal rajulu, ar-rajul pun badal. Badal model yang lain lagi. Masih banyak model-model badal. Ada pertanyaan lagi? Tahu arti badal ya? Badal ganti, mengganti. Bukan kata ganti. Kata ganti ada kalimat sendiri kan, dhamir. Ini ganti.
Ganti pun nggak ganti secara keseluruhan, ganti sebagian supaya untuk memperjelas makna. Misalnya contohnya hadza jadidun. Ini baru. Secara kaidah hadza jadidun sudah jadi kalimat sempurna, dia bisa masuk kalimat sempurna. Jumlah mufidah, ya kan? Ini baru. Secara kaidah sempurna, tapi secara makna sempurna enggak? Ini baru. Apanya yang baru? Akhirnya ditambah hadzal kitabu jadidun. Kitab ini baru. Al-kitabu yang datang itu jadi apa? Dan dia harus pakai alif lam. Jangan hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun. Ini kitab yang baru. Nanti itu bukan lagi jadi badal di situ, pembahasan lain lagi. Naat, man'ut. Paham ya? Yang dibilang kalimat sempurna itu adalah tata bahasa Arab ini yang seperti itu. Apakah cukup orang sudah paham sedikit itu sudah dibilang sempurna? Cuma 2 kata, tapi sudah sesuai dengan kaidah sempurna. Itu menurut kaidah yang dibuat oleh orang Arab. Ada nanti yang dia mungkin sekilas sempurna, mirip-mirip sempurna, tapi ketika dimasukkan ke kaedahnya dia nggak sempurna. Seperti apa? Namanya syibhul jumlah. Fil masjidi, di dalam masjid. Itu syibhul jumlah, tapi bukan jumlah karena di situ tidak ada mubtada khabar. Pokoknya meskipun 2 kata, cuma 2 kata, tapi sesuai dengan kaedah mubtada khabar maka bisa dikatakan sempurna, ya. Jadi kan yang fil masjidi, kan orang masih ingin bertanya jadinya. Jadi itu yang dibilang belum sempurna di dalam masjid, kan masih ngambang bahasanya. Berarti itu belum sempurna, itu membuat orang masih ingin tahu lagi gitu, Ustaz. Kurang lebih demikian. Demikian. Ada lagi? Pak Jul, paham? Bahasa ini paham? Paham ya? Jadi yang kurang paham nanti bisa diulangi lagi ya, di murojaah lagi ya. Jadi pembahasan yang pelajaran ke-8 ini pembahasan apa? Badal. Nah, mubtada khabarnya itu tidak tertinggal, tidak akan hilang ya. Selamanya ada. Ya. Ada 8 ya, yang Anda sebutkan tadi, yang mabni, isim, huruf jar, kemudian isim isyarah, semuanya mabni kecuali 2 nanti dikecualikan, hadani dan hatani. Kemudian isim mausul, alladzi, alladzina, allati, ma, man. Isim isim istifham. Isim istifham itu juga semuanya mabni. Kecuali apa? 1. Ayu. Ayu itu apa? Seperti dalam ayat min ayyi syai'in. Gimana? Dan Anda enggak salah sebut nih. Min ayyi syai'in khuliqat apa? Min ayyi syai'in khuliqat apa? Hah? Min ayyi syai'in khalqa. Nah, itu yang Anda mau bahas tuh ayyi. Itu ayyi itu apa artinya? Dia termasuk daripada isim istifham. Nah, dia termasuk isim istifham yang mu'rab, bisa berubah. Terkadang ayul fariqaini atau ayyi atau ayya. Namun isim istifham yang lain semuanya mabni. Ma, man, mata, aina, mat, kaifa. Ya. Memang ada nanti beberapa itu dikecualikan. Ya. Semuanya begini kecuali 1. Semuanya begini kecuali 2. Nah, itulah indahnya bahasa Arab. Ya. Bikin kita semangat belajar lagi. Hitungan nanti dalam hitungan lagi, hitungan begini-begini semuanya tidak berubah kecuali hitungan sekian. Dari sekian-sekian semuanya mabni kecuali hitungan sekian. Kita belum masuk nih pembahasan adat ma'dud, hitungan. Mungkin lebih dari matematika mungkin.
Ya. Yang penting apa? Jangan karena pembahasan badal ini jadi muntaber ya. Jangan. Harus hadir. Hah? Ya, jangan dibadal orang ya. Udah ya? Penting semangat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.